Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi. Sahabat Biozone, pada video ini kita akan lanjutkan pembahasan mengenai komponen non-protoplasma, yaitu berupa zat ergastrik, di mana zat ergastrik di video ini kita fokuskan pada pembahasan mengenai zat ergastrik dalam bentuk zat cair atau dalam bentuk cairan. Nah, untuk yang pertama, zat ergastrik dalam bentuk cairan itu berupa minyak, lemak, dan juga lilin. Untuk minyak dan lemak, ini merupakan sebuah cadangan makanan yang dihasilkan oleh spermasom atau badan lemak, kemudian disimpan di sebuah plastida yang kita kenal dengan leukoplas, di mana leukoplas ini menyimpan cadangan makanan dan terkhusus untuk menyimpan lemak itu di elaioplas. Jadi untuk minyak atau lemak itu disimpannya di elaioplas, sebuah plastida dari kelompok leukoplas. Kemudian disimpan dalam bentuk gliserida ataupun juga dalam bentuk asam lemak. Kemudian yang selanjutnya berupa lilin. Lilin ini merupakan selubung pelindung untuk epidermis. Ini bisa terdapat pada beberapa organ yang berbeda. Misal pada daun kita bisa jumpai lilin ini pada epidermis daun dari talas maupun juga pada pisang. Kemudian pada batang itu bisa kita temui pada tebu, dan untuk buah itu kita bisa lihat keberadaan dari lilin pada buah kesemek, kemudian baliho, bisbul, dan juga pada labu. Dan tentunya masih banyak lagi contoh-contoh tumbuhan yang lain. Kemudian yang kedua, zat ergastrik cair yaitu tanin, di mana tanin ini merupakan derivat fenol yang heterogen, di mana dalamnya ada massa granul atau benda yang berwarna kuning, merah, ataupun juga coklat. Tanin ini bisa dijumpai pada bagian dalam daun, kemudian di periderm, kemudian juga pada jaringan pembuluh, pada buah muda, ataupun juga pada kulit biji. Kemudian tanin ini juga terdapat dalam sel tersendiri atau alat khusus yang kemudian dikenal dengan tanin sac atau kantung zat penyamak atau kantung tanin. Nah, fungsi dari tanin ini adalah sebagai pelindung terhadap dehidrasi bagi tumbuhan yang memilikinya. Kemudian juga pelindung dari proses pembusukan. Dan kemudian digunakan dalam industri menyamak kulit. Tujuannya adalah untuk menghindari pembusukan pada samak. Nah, bisa dilihat ini pada gambar. Itu tanin yang terdapat di dalam kantong tanin. Kemudian yang ketiga, minyak atsiri atau kelompok esteris dan juga damar. Di mana untuk minyak atsiri ini berupa tetes minyak yang mampu membiaskan cahaya. Di mana sifat dari minyak atsiri ini adalah minyak yang mudah menguap. Jadi tidak heran banyak sekali yang memanfaatkan minyak atsiri itu sebagai pestisida nabati karena sifatnya yang sangat ramah lingkungan karena mudah menguap. Untuk minyak atsiri, ini sel-selnya telah mati dan dinding selnya mengandung suberin. Contoh dari minyak atsiri itu adalah rasa pedas pada cabai, kemudian juga pada jahe, kemudian rasa nyerang, contohnya pada kulit jeruk, kemudian aroma yang menyengat atau memberikan aroma wangi, contohnya pada bunga. Dan minyak atsiri ini yang sifatnya mudah menguap, ini juga dikenal sebagai volatile oil atau minyak menguap. Kemudian yang selanjutnya damar, ini susunannya hampir sama dengan minyak atsiri, tapi biasanya damar ini lebih pekat. Nah, ini contoh untuk damar.
Kemudian yang selanjutnya pigmentasi. Pigmentasi ini dalam plastida juga terdapat pada vakuola. Jadi pigmen pewarnaan atau pigmen ini terdapat dalam plastida dan juga vakuola, di mana untuk plastida itu kita sudah bahas ada kloroplas dan juga kromoplas, di mana kloroplas itu memberikan warna hijau, kemudian kromoplas memberikan warna jingga, kemudian juga merah dan juga warna kuning. Kemudian yang terdapat di dalam vakuola itu ada flavonoid, di dalamnya ada antosianin, ada flavon dan juga flavonol. Yang termasuk ke dalam pigmentasi, untuk pigmentasi yang terdapat dalam vakuola yaitu flavonoid, di dalamnya tadi ada antosianin, di mana antosianin ini memberikan warna merah, merah muda, kemudian ungu dan juga biru serta keputih-putihan. Kemudian ekspresi warna ini tergantung kepada pH, di mana ketika pH-nya asam itu yang terekspresi adalah warna merah, kemudian ketika basa yang terekspresi adalah warna biru. Kemudian jika pH-nya netral, maka yang nampak adalah warna ungu. Kemudian untuk plafon atau flavonol, ini memiliki kemampuan untuk menyerap warna ultraviolet. Kemudian juga ini memiliki warna gading yang transparan. Untuk tumbuhan berbunga di dataran rendah atau panas, biasanya memiliki kandungan antosianin yang sedikit, sedangkan untuk tumbuhan berbunga yang hidup di dataran tinggi atau dingin, biasanya antosianinnya lebih banyak. Jadi jangan heran ketika ada tumbuhan ternyata di luar dari warna jingga, merah, kuning, dan juga hijau. Kenapa ada warna biru, ada warna ungu, dan kemudian ada warna merah muda? Itu sudah kita jawab di pembahasan mengenai zat air gastrik bentuk cairan, khususnya untuk pigmentasi. Karena pada pembahasan sebelumnya kita hanya membahas mengenai beberapa warna yang terdapat di dalam plastida, yaitu warna hijau pada kloroplas dan juga warna merah, jingga, dan kuning pada kromoplas. Jadi sudah jelas di sini ketika ada warna lain itu merupakan bagian dari pigmentasi yang terdapat di dalam vakuola, yaitu dari antosianin, flavon, dan juga flavonol. Kemudian yang selanjutnya adalah senyawa alkaloid. Ini senyawa basa organik yang mengandung nitrogen. Ini terdapat pada tumbuhan tertentu sebagai bahan obat-obatan. Ada juga yang dimanfaatkan sebagai bahan untuk pestisida nabati, di mana alkaloid ini bisa dijumpai pada berbagai organ pada tumbuhan, bisa pada daun, akar, kemudian kulit batang, dan juga pada buah. Contohnya di sini ada Nicotiana tabacum, di mana di dalamnya mengandung alkaloid berupa nikotin. Kemudian Fava somniferum, ini mengandung morfin. Kopi mengandung kafein. Kemudian Tea sinensis atau teh ini mengandung tein. Dan juga untuk Theobroma cacao, ini mengandung theobromin. Kemudian yang selanjutnya ada Piper nigrum, di dalamnya mengandung viverin. Kemudian yang terakhir adalah karbohidrat. Di dalamnya ada terbagi ke dalam beberapa kelompok, ada monosakarida, kemudian disakarida, dan juga sejenis karbohidrat yang nanti bentuknya berupa lendir. Untuk monosakarida, ini bisa kita jumpai pada gula anggur, atau kita sebut sebagai glukosa, kemudian gula buah-buahan atau fruktosa, di mana di sini rantainya masih sangat sederhana, jadi akan sangat mudah diurai, dan ini cocok ketika kita mengalami dehidrasi. Setelah kita puasa, setelah kita olahraga, kita mengonsumsi glukosa dan juga fruktosa, sehingga karbohidratnya ini bisa dimanfaatkan dengan sangat cepat. Berbeda ketika kita setelah olahraga, setelah puasa memakan gula tebu atau sakarosa, kemudian juga mengkonsumsi maltosa, kita tidak bisa memanfaatkan karbohidratnya dengan cepat.
Dan di sana memerlukan waktu untuk penguraian, sehingga setelah mengonsumsi itu tidak langsung segar. Berbeda ketika kita mengonsumsi monosakarida. Kemudian yang sejenis karbohidrat, ini berupa lendir. Ini bisa kita jumpai pada tumbuhan xerophyt. Oke, jadi pada pembahasan mengenai komponen protoplasma ada hal yang harus kalian kerjakan, yaitu mencari contoh-contoh dari alkaloid. Untuk tugasnya berkaitan dengan alkaloid, ini kalian mencari tentang senyawa alkaloidnya, kemudian ditemukan pada tumbuhan apa, dan fungsi dari senyawa alkaloid itu, atau bukan fungsi tapi pemanfaatan oleh manusia itu seperti apa. Misal ini untuk Theobroma cacao atau pada pohon coklat itu ditemukan adanya theobromin. Jadi senyawa alkaloidnya itu adalah theobromin. Kemudian bisa kita jumpai pada atau kita dapatkan dari Theobroma cacao atau dari coklat. Kemudian fungsi dari theobromin ini adalah untuk memberikan kesenangan atau memberikan rasa senang atau memperbaiki mood. Kemudian pada kopi itu kita temui adanya kafein. Kafein ini memberikan candu, kemudian juga memberikan rasa tenang. Jadi tugasnya cari 20 senyawa alkaloid. Dari mana senyawa alkaloid itu bisa dijumpai dan fungsi senyawa alkaloidnya itu apa. Jadi batas pengumpulannya itu 1 minggu berbarengan dengan tugas yang tadi tentang terbentuknya vakuola. Oke, selamat belajar. Kita akhiri untuk pembahasan mengenai komponen non-protoplasma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, salam konservasi.